Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad SHMD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Maulidah, NPM 2021310064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keluarga sebagai wahana inti dalam realisasi pendidikan. Istilah keluarga dalam bahasa Sanskerta adalah kulawarga, yaitu waras dan warga yang berarti anggota. Adalah lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu tersebut. Menurut Solvision dan Siles tahun 1998, di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang terhubung karena hubungan darah. 1. Peranan keluarga dalam pendidikan. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sehingga orang tua tidak boleh menganggap bahwa pendidikan anak hanyalah tanggung jawab sekolah, padahal orang tua sebagai pertama dan utama, di mana anak berinteraksi sebagai lembaga pendidikan yang tertua. Artinya, di sini dimulai suatu proses pendidik sehingga orang tua berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Lingkungan keluarga juga dikatakan lingkungan yang paling utama karena sebagian besar kehidupan anak di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima adalah dalam keluarga. Menurut Hasbullah tahun 1998 dalam tulisannya tentang bahwa keluarga sebagai lembaga pendidikan yang memiliki beberapa fungsi, yaitu lembaga fungsi dalam perkembangan kepribadian anak dan mendidik anak di rumah, serta fungsi keluarga atau orang tua dalam mendukung pendidikan anak di sekolah. Menurut pakar pendidikan William Bennett, merupakan tempat yang paling awal dan efektif untuk menjalankan fungsi Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Apabila keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi yang terbaik, dan kemampuan-kemampuan dasar, maka akan sulit sekali bagi institusi-institusi lain untuk memperbaiki kegagalan-kegagalannya. Kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter. Untuk membentuk karakter anak diperlukan syarat-syarat mendasar bagi terbentuknya kepribadian yang baik. Menurut Megawangi tahun 2003, ada 3 kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi, yaitu mental bonding, rasa aman, dan stimulasi fisik dan mental. A. Mental bonding. Kelekatan psikologis dengan ibunya merupakan dasar penting dalam pembentukan karakter anak karena aspek ini berperan dalam pembentukan dasar kepercayaan kepada orang lain atau truths pada anak. Kelekatan ini membuat anak merasakan diperhatikan dan menumbuhkan rasa aman hingga menumbuhkan rasa percaya. Menurut Erikson, dasar kepercayaan yang ditumbuhkan melalui hubungan ibu dan anak pada tahun-tahun pertama kehidupan anak akan memberi bekal bagi kesuksesan anak dalam kehidupan sosialnya ketika ia dewasa. Yang B, kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan anak akan lingkungan yang stabil dan aman. Kebutuhan ini penting bagi pembentukan karakter anak karena lingkungan yang berubah-ubah akan membahayakan perkembangan emosi bayi. Menurut Bowlby dalam Megawangi 2003,
Normal bagi seorang bayi untuk mencari kontak dengan hanya satu orang, yaitu biasanya ibu. Pada tahap-tahap awal masa bayi, kekacauan emosi anak akan terjadi karena tidak adanya rasa aman. Hal ini diduga oleh para ahli gizi berkaitan masalah makan pada anak. Kebutuhan akan simulasi fisik dan mental juga merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter anak. Menurut pakar pendidik anak, seorang ibu yang sangat perhatian yang diukur dari sering ibu melihat anaknya mengelus, menggendong, dan berbicara kepada anaknya. Sebagai wahana pertama dan utama bagi pendidikan karakter anak, tugas keluarga untuk mengembangkan karakter anak. Apabila keluarga gagal melakukan pendidikan karakter pada anak, maka akan lebih sulit lagi bagi institusi-institusi lain di luar keluarga, termasuk sekolah, untuk memperbaikinya. 2. Tujuan pendidikan keluarga. Pendidikan yang dilakukan keluarga bertujuan memelihara, melindungi anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Keluarga merupakan kesatuan hidup bersama yang utama dikenal oleh anak hingga disebut lingkungan pendidikan utama. Proses pendidikan awal dimulai sejak dalam kandungan. Latar belakang sosial ekonomi dan budaya keluarga, keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, instansi hubungan anak dan orang tua akan sangat dipengaruhi oleh besar dukungan orang tua dan keluarga dalam membimbing anak. 3. Fungsi pendidikan keluarga. Menurut M.I. Sulaiman tahun 1978, keluarga memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi edukatif adalah yang mengarah keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya agar dapat menjadi manusia yang sehat, tangguh, dan mandiri, sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi. B. Fungsi sosialisasi anak adalah keluarga memiliki tugas untuk mengantarkan dan membimbing anak agar dapat beradaptasi dengan kehidupan sosial atau masyarakat, sehingga kehadirannya akan diterima oleh masyarakat luas. Yang ketiga atau C, fungsi proteksi atau perlindungan adalah keluarga berfungsi sebagai tempat memperoleh rasa nyaman, damai, dan tentram seluruh anggota keluarganya. Yang D, afeksi atau perasaan. Keluarga sebagai wahana untuk menumbuhkan dan membina rasa cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Yang E, fungsi religius. Keluarga sebagai wahana membangun insan-insan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agamanya. Yang F, fungsi ekonomi adalah sebagai wahana pemenuhan kebutuhan ekonomi fisik dan material yang sekaligus mendidik keluarga untuk hidup efisien, ekonomis, dan rasional. Fungsi rekreasi, keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh semangat. Yang H, fungsi biologis. Keluarga sebagai wahana menyalurkan kebutuhan reproduksi sehat bagi semua anggota keluarganya. 4. Strategi pendidikan dalam keluarga. Anak-anak dalam keluarga sangat kuat proses identifikasinya
kepada orang tua dalam berbagai tingkah laku, cara berpikir, dan cara menyikapi tentang suatu keadaan. Strategi yang dapat digunakan oleh orang tua untuk mengembangkan moral dan keterampilan yaitu A. Bantulah anak untuk menemukan sendiri tujuan hidupnya. Yang B. Bantulah anak mengembangkan perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang C. Jadilah figur ideal bagi anak dalam berperilaku. Yang D. Berilah semangat dan gugah hati anak untuk berperilaku terpuji. Yang kelima, keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama. Pendidikan keluarga dipandang sebagai pendidikan yang pertama dan utama. Dikatakan pendidikan pertama karena bayi atau anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan keluarga. Pendidikan pertama ini dapat dipandang sebagai peletak fondasi pengembangan berikut. Kepekaan perkembangan awal ini tidak hanya menyangkut psikologi, tapi juga fisiologi. Terakhir ada kesimpulan nih. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan wahana pertama dan utama bagi pendidik karakter anak, perkembangan anak. Apabila keluarga gagal melakukan pendidikan karakter pada anak, maka akan sulit bagi institusi-institusi lain di luar keluarga termasuk sekolah atau masyarakat untuk memperbaikinya. Kegagalan keluarga membentuk karakter anak akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.